Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sambut hari baru karunia Tuhan dengan sapaan pagi dari firman-Nya. Firman Tuhan terdapat dari 2 Samuel pada pasalnya yang ke-12 ayat 7-13, terkhusus di ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia tentunya kita bersyukur dianugerahkan Tuhan untuk memiliki keinginan atau harapan. Dan upaya manusia mewujudkan keinginan-keinginannya adalah dengan merancang serta mengupayakannya sampai terwujud dalam kenyataan. Dan tentunya memiliki keinginan apapun itu tidaklah salah. Yang salah adalah cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkannya. Karena terkadang manusia mau melakukan berbagai macam cara, termasuk berkonspirasi dengan pihak-pihak manapun untuk melakukan kejahatan, sama seperti Daud di pasal 11, pasal sebelumnya, berkonspirasi dengan orang-orang tertentu mewujudkan keinginannya, termasuk keinginan mengambil Batsyeba menjadi istrinya dan membiarkan Uria, suami Batsyeba, terbunuh. Namun ada sesuatu yang menarik dari bagian firman Tuhan ini, bahwa bagi orang yang berkedudukan tinggi seperti Daud, seorang raja, seorang pemimpin, kalau zaman sekarang ya pejabat tertentu atau orang-orang yang pastinya disegani oleh halayak ramai, mereka ini juga pasti sering disebut sebagai orang yang dalam tanda kutip sulit untuk bisa disentuh, termasuk untuk kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, terkhusus lagi untuk hal-hal yang melibatkan mereka secara langsung. Tetapi Daud setelah mendapatkan teguran keras dari Natan, bahkan membuatnya merasa malu atas kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan, Daud tidak tersinggung atau marah. Tidak juga ia berdalih untuk membela dirinya, melindungi dirinya dengan berbagai macam alasan. Tetapi dengan kerendahan hati ia mengaku dosanya kepada Tuhan. Di ayat 13 dia katakan dengan sangat jelas apa ungkapan hatinya. Ia katakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Daud kita memperoleh beberapa keteladanan di pagi ini melalui firman-Nya. Bahwa pertama, keterbukaan diri menerima perkataan apapun isinya dan cara menyampaikannya itu sangat penting. Sekalipun mungkin itu adalah hal yang memalukan, hal yang membuat kita marah dan seterusnya. Karena dengan keterbukaan diri, menerima perkataan-perkataan dari orang lainlah, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya akan tahu, akan sadar di mana letak pola hidup, perkataan, bahkan tingkah laku kita yang selama ini mungkin sudah salah, bahkan berdosa dalam pandangan Tuhan. Kedua, perkataan-perkataan dari orang lain jangan cepat-cepat ditolak, tapi sebaiknya dipertimbangkan menjadi masukan, sekalipun mungkin itu adalah perkataan yang tajam dan menyakitkan hati kita. Ketiga, orang yang hidup dalam kerendahan hati pastinya akan segera meminta maaf atas kesalahannya dan bersedia memperbaiki sikap-sikap hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Di hari Minggu karunia-Mu Tuhan, kami bersyukur kembali bahwa penyertaan dan berkat-berkat Tuhan selalu hadir bagi kami. Berkat kekuatan, pengharapan dan sukacita menjalani kehidupan yang syarat dengan pergumulan, kumuh serta juang berlaku bagi kami sampai hari ini. Berkat atas rumah tangga, keluarga, usaha, tugas kerja,
Berkat atas tumbuh kembangnya anak-anak, cucu-cucu dalam keluarga, bahkan dalam jemaat. Berkat atas penguatan, pengharapan, penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sementara ini sedang berjuang memperoleh kesembuhan, serta saudara-saudara kami yang sedang membalut luka hati mereka dengan pengharapan iman, dihibur, dikuatkan oleh Tuhan saat berduka. Oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau hadir melalui berbagai macam cara sehingga saudara-saudara kami mendapatkan kelegaan. Berkat kesempatan untuk bisa hidup melalui nafas kehidupan, berkat kesempatan untuk bisa mengenal Tuhan, berkarya melalui kehidupan, bersyukur setiap saat dalam segala keadaan. Dan tentunya bagi kami semuanya itu sangatlah penting, sehingga Tuhan juga boleh memperkenankan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami memaknai perjalanan hidup kami dengan syukur iman. Apalagi bagi saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan genapkan usianya melalui hari ulang tahun. Ada berkat saat kami dianugerahkan untuk boleh memiliki kebersamaan bahkan dalam sejarah hidup, memiliki orang tua yang sungguh luar biasa. Karena dari mereka lah ya Tuhan, kami dapat mengenal siapa Tuhan, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam cinta kasih. Karenanya kami bersyukur atas berkat-Mu ketika Tuhan menghadirkan para orang tua dalam sejarah hidup kami, baik kami sebagai kaum keluarga, jemaat, anak, cucu, bahkan cicit. Olehnya ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dan terus-menerus menggantungkan seluruh keberadaan hidup kami kepada-Mu. Oleh karenanya hari ini, dengarkanlah, terimalah syukur kami kepada-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.